Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Elsik Unpas. Nah, kali ini kita akan belajar dan mengenal tentang bahasa pemrograman Pascal di modul 4, yaitu tentang pengambilan keputusan. Nah, jadi kalau kalian sudah siap, kita akan mulai dari sekarang. Pengambilan keputusan ini dalam konteks pemrograman merujuk pada proses penggunaan logika atau kriteria tertentu untuk memilih tindakan atau jalur yang tepat dalam suatu program. Nah, di sini juga ada yang namanya penyeleksian kondisi. Nah, penyeleksian kondisi ini merupakan suatu bentuk pengambilan keputusan dalam bahasa pemrograman Pascal, yang artinya blok kontrol yang digunakan untuk menyeleksi statement atau aksi-aksi yang akan dilakukan. Nah, penyeleksian tersebut didasarkan atas nilai dari kondisi tertentu. Dalam Pascal terbagi menjadi dua penyeleksian kondisinya, yaitu yang pertama ada penyeleksian kondisi statement if dan statement case. Kita bahas lebih lanjut atau lebih mendalam soal statement-statement tersebut ya. Pertama itu statement if. Statement if itu akan diikuti oleh pernyataan atau pernyataannya itu sebagai kondisi yang akan diperiksa dan selalu berpasangan dengan kata kunci then. Statement if juga dibagi menjadi dua nih, ada statement if then sama if then else. Bedanya yaitu kalau misal statement if then, penyeleksian kondisinya satu kasus saja atau satu statement. Sedangkan kalau if then else, perluasannya dari yang if then. Sehingga syaratnya itu harus memiliki dua pernyataan. Nah, buat contohnya itu untuk yang satu kondisi, satu kasus yaitu ada di sini. If nilai kurang dari 65, then status gagal. Nah, jadi nilai kalau kurang dari 65, maka aksi yang akan dilakukan yaitu statusnya gagal. Nah, sedangkan kalau status statement if then else, itu ada dua aksi, yang dimana kalau nilainya 6 kurang dari 65, maka statusnya itu remedial, else-nya itu statusnya lulus. Yang dimana aksi jika kondisi terpenuhi, maka aksi 1 akan dilakukan, sedangkan kalau tidak, maka aksi 2 akan dilakukan, begitu. Selanjutnya nanti akan dibahas di bagian program untuk lebih jelasnya ya. Nah, untuk statement case itu sendiri merupakan pencabangan nih, dan dengan banyak pilihan atau option. Perbedaannya dengan case sama if itu pada penulisan sintaksnya. Jika statement case itu penulisan sintaksnya lebih sederhana, sedangkan kalau if lebih rumit lah disebutnya, lebih banyak. Tetapi ada keterbatasan jika menggunakan statement case yang dimana tipe datanya itu harus tipe data ordinal atau tipe data yang memiliki tingkatan atau urutan. Contohnya itu ada byte, integer, atau char. Sedangkan kalau if itu lebih fleksibel, yang dimana bisa diterapkan di semua jenis tipe data. Lanjut ya. Nah, selain itu juga, selain ada seleksi kondisi, di sini juga ada seleksi kondisi tersarang, yang dimana merupakan bentuk dari statement penyeleksian kondisi yang berada di lingkungan statement penyeleksian kondisi lainnya. Jadi misalkan kalau ada kategori, setelah kategori itu ada pilihan lagi, ada kategori lagi gitu. Contohnya tuh. Nah, dibagi menjadi dua juga, ada if tersarang sama case tersarang. Kalau misalkan if tersarang itu ada statement if di dalam statement if lainnya. Sama halnya dengan case tersarang, ada statement case di dalam statement case lainnya. Gitu. Baik, kita lihat dulu ke laporannya. Nah, di sini sudah masuk ke laporannya ya. Dimulai dari identifikasi komponen program. Nah, di sini kan sudah ada penambahannya dari modul sebelumnya, yang dimana kita bakal milih kategori atau pilihan jenis barang atau layanan kalian sesuai sama studi kasus masing-masing. Nah, di sini
Untuk studi kasus outfit culture ini ditambahkan input pilihan kategori sama pilihan jenis barang. Jadi nanti kita bakal disuruh inputin pilihan konsumen yang kategori mana nih yang dibeli gitu sama jenis barangnya buat bagian if terserangnya. Nah, lalu diprosesnya sama aja, total pembayaran sama dengan jumlah dikali harga, uang kembalian juga. Lalu untuk di outputnya ada nama pelanggan, nanti ditampilkan kategori jenis barang. Nah, di sini ada nama barang yang dimana pilihan dari yang sudah kita inputkan gitu. Jadi di sini bakal ditampilkan. Nah, untuk tabel datanya itu sama, tinggal ditulisin aja yang kalian mau, yang kalian tambahkan. Sebenarnya variabelnya bebas aja, kalian mau apa gitu. Yang penting kalian ngerti gitu, biar terus jangan sampai ada angka, takutnya kebacanya malah fungsi yang lain. Nah, misalkan kategori, variabelnya KTGR, tipe datanya string, karena nanti kategorinya itu bakal berupa huruf ya. Terus jenis barang, nah tambahannya ada nama barang, variabelnya NBRG atau nama barang, string juga, pilih jenis barang juga, variabelnya fill. Nah, untuk algoritma harus dimulai karena dengan perintah mulai, lalu dideklarasikan semua input, dihitung itunya, prosesnya, lalu masukkan nama pelanggan. Setelah itu, maka di sini ada kita seleksi kondisinya. Nah, yang pertama itu ada masukkan pilih kategori atau KTGR. Nah, selanjutnya di poin selanjutnya itu jika if pilih kategori sama dengan 1, maka then jenis barang itu celana. Nah, setelah itu kita tidak lanjut ke masukkan jumlah karena masih ada if tersarangnya, yaitu bakal disuruh masukkan pilih jenis barang. Nah, jadi di kategori celana itu enggak celana aja, jadi bakal ada pilihannya. Nah, setelah itu bakal ada jika if pilih jenis barang sama dengan 1, maka nama barang celana anak dan harganya itu 50.000. Nah, selain itu, ini tuh else if-nya. Jadi aksi 2 ini aksi 1, aksi 2, aksi 3 gitu. Kalau misalkan yang satunya enggak terpenuhi, maka dia bakal nyeleksi yang kedua ini betul juga atau enggak gitu. Jadi selain itu else if jika pilih jenis barang sama dengan 2, maka nama barangnya itu celana remaja. Selanjutnya juga begitu. Nah, untuk yang poin 4.2 ini melanjutkan untuk poin 4.1 yang dimana itu pilihan kategori yang kedua, else if-nya untuk yang pilih kategori ya. Selain itu, jika pilih kategori sama dengan 2, maka jenis barangnya itu baju. Gitu. Sama juga masuk ke if tersarangnya. Gitu. Terus ini ada pilih kategori yang ketiga. Setelah kita pilih nih dari kategori, terus pilihannya apa, kita lalu masukkan jumlah barangnya, mau beli berapa. Setelah itu bakal dihitung total pembayaran dari perkalian harga dan jumlah. Lalu bakal dikasih perintah untuk masukkan uang barangnya, uang pembayarannya berapa. Setelah itu jika ada kembalian, maka uang kembaliannya dihitung dengan uang pembayaran dikurangi total pembayaran. Setelah itu ini tampilkan itu outputnya ya, atau berupa struk pembayaran. Setelah itu diakhiri dengan perintah selesai. Setelah membuat algoritma, kalian harus membuat flowchart-nya juga biar terstruktur gitu. Dari mulai dengan kode, dengan simbol flowchart terminator, setelah itu pendeklarasian dengan simbol yang seperti ini. Setelah itu nama pelanggannya dimasukkan. Nah, setelah nama pelanggan kan tadi disuruh masukkan kategori ya. Kategori, jika kategorinya nomor 1, maka dia akan mengeksekusi bagian kategori nomor 1. Jadi masuk ke kategorinya ke kanan gitu. Maka di sini T true atau benar. Nah, setelah masukkan misalkan kategorinya memang 1 nih. Nah, jenis barangnya kan celana. Setelah itu masukkan pilihannya kan. Pilihan berapa? Jika pilihannya nomor 1, maka nama barangnya celana anak harga 50.000. Nah,
Kalau misal salah, dia akan lanjut ke bagian aksi keduanya atau yang false-nya, else-nya, pilihan kedua yang sini. Nah, jika salah dia akan lanjut nih ke bawah. Nah, di sini juga ada connector of page yang dimana itu untuk menghubungkan si flowchart-nya. Nah, udah masuk ke kategori kedua. Sama kayak yang tadi ya. Di kategori benar dia akan mengeksekusi bagian kategori di sini. Atau di sini tuh namanya if terserangnya. Nah, yang ketiga juga sama. Setelah itu dia akan nyambung ke bagian yang masukkan jumlah si flowchart-nya tuh jumlahnya berapa, ini ada rumus, total pembayaran, terus uang pembayarannya. Nah, setelah itu ini bagian output dari yang diinputkan tadi, nama pelanggan, kategori, jenis barang gitu ya. Selanjutnya itu ada source code program. Nah, ini tuh tinggal disalin aja dari nanti setelah kalian bikin program di Pascal, kalian salin dulu dengan fontnya tuh Courier New dengan ukuran 10 ya. Kita lanjut ke program. Nah, ini udah masuk ke programnya. Yang di sini ada judul program. Nah, untuk deklarasi pustakanya itu kan sebelumnya emang sudah ada ya, uses CRT. Nah, sekarang ditambah ada sysutils atau penambahan deklarasi pustaka, yang dimana salah satu fungsinya itu untuk pengelola waktu dan tanggal gitu. Nah, untuk deklarasi pustaka sysutils ini, sintaks pemanggilannya itu ada di bawah ya, di bagian nanti di struk pembayaran dengan sintaks date time to STR dalam kurung now, atau biar nanti tuh real time waktu pencetakan struk pembayarannya. Nah, lanjut ya, untuk variabelnya kan ditambah tadi ada kategori dan pilihan dan nama barang dengan tipe data string. Di situ tuh nanti bakal dipakai buat penyeleksian kondisinya. Nah, kita mulai dari awal di mana kita memasukkan nama pelanggan dengan variabel NPL. Nah, setelah itu kita membuat template untuk pemilihan kategorinya. Nah, misal ini juga kalian disesuaikan aja ya, nggak harus kode, sesuai kasus masing-masing. Misalnya ada kodenya misal A, B, C gitu, bisa aja. Nah, kategorinya untuk di studi kasus yang dipakai di sini itu ada celana, baju, sepatu gitu. Setelah itu nanti bakal dikasih perintah untuk menginputkan kategori mana yang dipilih. Nah, pilih kategorinya itu dengan variabel KTGR. Nah, lalu ada clear screen biar nanti outputnya tidak numpuk. Nah, kan kalian di modul sebelumnya sudah membuat kategori atau pelayanan kan. Nah, di sini tuh cuma nambahin if terserangnya atau pilihannya gitu. Jadi di pencabangannya juga, jadi ada pencabangan untuk kategorinya itu, yaitu pilihan. Setelah itu, di sini udah masuk ke if-nya, penyeleksian kondisinya. If kategori sama dengan 1, then, begin, dimulai ya, untuk si kategori nomor 1, itu tuh beginnya. Nah, jenis barangnya itu celana. Nah, setelah itu, jika celana kita dibikin susunan lagi nih, buat si if terserangnya. Si celana itu tuh ada apa aja pilihannya, gitu. Nah, ini tuh kan ada celana anak, celana remaja, dewasa, dengan harga sekian. Nanti tuh bakal disuruh pilih jenis barang. Jenis barangnya berapa. Nah, ini masuk ke pilih tersarangnya, penyeleksian kondisi tersarang. Nah, if pilnya 1, then begin. Kenapa ada begin dan end di setiap pilihan 1, 2, 3? Itu karena ini tuh ada berapa statement gitu di dalamnya tuh. Aksi ini tuh ada beberapa statement di dalamnya, maka harus ditutup gitu di end. Itu pilihan keduanya itu pakai else if, pilihan 2 begin lagi, end lagi gitu. Nah, setelah itu kan untuk yang pilih ketiga itu ada titik komanya ya.
karena itu tuh udah selesai buat si pilihannya itu cuma ada 3 kan di sininya juga. Nah, jadi ditutup. Sedangkan untuk yang N ini tidak ditutup karena ini buat si kategori yang tadi saya bilang di atas. Nah, bikinnya yang ini. Jadi untuk penanda aja N-nya lebih besar itu. Buat biar gak ketuker. Nah, kenapa gak ditutup? Karena belum selesai kategorinya. Nah, ini untuk else yang kategori 2, bikin lagi. Nah, sama kayak yang tadi ya. Jadi pilihan 1, ini namanya harganya segini, ditutup. Ini juga masih yang N besarnya masih belum ditutup karena masih ada kategori ketiga. Gitu ya. Teman-teman di sini untuk yang kategori ketiga itu kan jenis barangnya sepatu. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya, lalu disuruh pilih jenis barang. Lalu masuk ke if terserangnya. Untuk pilihan 1 itu kan Puma harga 500.000. Untuk yang kedua sekian, yang ketiga sekian. Nah, bedanya di sini untuk N yang terakhir, untuk yang besar tadi, yang saya bilang N-nya itu untuk kategori kan. Di sini udah ditutup. Karena kenapa? Karena kategorinya sudah habis atau sudah selesai. Nah, kan kategori ketiga tuh udah yang terakhir, jadi harus ditutup. Biar perintahnya diakhiri gitu. Lalu di sini ada bagian proses. Di sini kan bakal disuruh masukkan dulu atau diinput dulu jumlah barang yang mau dibeli berapa. Nah, setelah dimasukkan bakal ada proses perhitungan total pembayaran yang dimana dari jumlah dikali harga yang dibeli. Lalu total pembayarannya bakal tampil. Setelah itu kita bakal tahu kan berapa total pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan tersebut. Lalu pelanggan tersebut akan memberikan uang pembayaran, lalu kita inputkan uang pembayaran di sini. Setelah itu akan ada perhitungan uang kembalian. Nah, lanjut untuk output atau berupa struk pembayarannya itu harus di clear screen dulu karena kenapa? Biar tidak ada penumpukan outputnya atau kita hanya pengen ngelihat struk pembayaran gitu di akhirnya. Nah, setelah itu di sini ada di pemanggilan sintaks pemanggilan dari yang deklarasi pustaka yang si sutil, yaitu pakai datetime to str dalam kurung now. Karena kenapa? Nanti biar tanggal waktunya itu real time pas pencetakan struk pembayaran. Nah, gitu ya. Lalu setelah itu seperti biasa bakal tampil semua yang diinputkan, lalu tetapi di sini ada perbedaan. Kan nanti tadi kita cuman disuruh inputkan kategori sama jenis barang kan. Tapi di sini outputnya itu ada nama barang juga, yang dimana nama barang itu tuh barang yang kita pilih atau pilihan yang kita pilih dari jenis barang tadi itu, lalu jumlah harga layanan sampai uang kembalian. Setelah itu jangan lupa pakai readline karena kita pengen ngebaca dulu struk pembayaran, nggak langsung close tidak langsung close dari program. Lalu setelah itu end. Nah, lalu sekarang kalian bakal tahu nih, udah ngerti perbedaannya. Nah, sekarang kalian bisa tahu perbedaan dari kemarin modul 3, sekarang modul 4. Yang kemarin kan belum diterapkan ya if-nya, statement if atau case. Nah, di sini statement if udah diterapkan. Nah, perbedaannya di sini sebelum itu nama pelanggan, jenis barang, jumlah sampai harga barang itu kan diinput manual atau diinput secara dadakan gitu. Nah, sedangkan jika pakai statement if di sini bakal simple gitu, tinggal ketik aja kodenya berapa atau pilihannya berapa. Jadi tidak usah ngetik satu-satu. Jadi sudah ada pilihan yang tersedia, atau kalau misalkan di sebuah restoran itu kayak menu gitu, jadi udah tahu harganya, udah tahu nama barangnya apa gitu. Jadi mengurangi adanya kesalahan penginputan data. Nah, ini untuk output programnya. Di sini sudah tertera semua yang dibutuhkan untuk struk pembayaran sampai uang kembalian gitu di sini tuh. Nah, selesai. Kita coba running programnya ya.
masukkan nama pelanggan. Ini nah langsung keluar kan pilihan kategorinya, jadi tidak usah kita lupa nih misal pilihannya ada apa aja. Jadi di sini sudah ada, tinggal pilih aja kategorinya satu misal. Tuh, lalu ini if tersarangnya atau pilihan dari setiap kategori. Di sini celana tuh ada 3 macam lagi. Kita misal pilih mau beli celana remaja 2. Nah, jumlah barangnya berapa? 2 misal. Langsung tampil total pembayaran, lalu uang pembayarannya kita masukkan. Nah, jadi bakal keluar stok pembayaran seperti ini. Ya. Sekian untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.